Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maitza Zulfa dari kelompok 2 beserta dua rekan saya, Ahirin Dwi Indriansyah dan Desi Ratnasari. Di sini kami ingin menjelaskan tentang aturan pajak UMKM. Yang pertama yaitu pengertian UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selanjutnya ada kategori UMKM sebagai dasar pengenaan pajak UMKM. Yang pertama ada kategori berdasarkan omset. Untuk skala usaha mikro, kekayaan bersihnya maksimal 50 juta per tahun dan penjualan atau omset maksimal 300 juta per tahun. Untuk skala usaha kecil, kekayaan bersih atau asetnya maksimal lebih dari 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan hasil penjualannya maksimal lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk skala usaha menengah, kekayaan bersih atau asetnya maksimal lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar. Sedangkan hasil penjualan atau omset maksimal lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Yang kedua ada kategori UMKM berdasarkan skala usaha. Untuk skala usaha mikro, tempat usaha tidak menetap atau bisa berpindah-pindah dan belum memiliki izin usaha, serta jenis produk yang dijual belum tetap dan bisa berubah-ubah. Untuk skala usaha kecil, tempatnya sudah menetap dan jenis produk yang dijual tidak mudah berubah, serta sudah memiliki izin usaha. Dan untuk usaha menengah, tempat usaha sudah menetap dan jenis produk sudah tetap, serta memiliki izin usaha mendirikan perusahaan. Selanjutnya yaitu jangka waktu PPh final UMKM badan usaha. Untuk pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengatur jangka waktu PPh final UMKM paling lama 7 tahun pajak untuk orang pribadi, 4 tahun pajak untuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, BUMDes atau BUMDesma, atau perseorangan yang didirikan oleh satu orang, serta 3 tahun pajak untuk perseorangan terbatas. Selanjutnya yaitu tarif PPh final UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar setahun dengan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, serta dilampirkan pembayaran PPh final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dibayarkan. Contoh perhitungan pajak PPh final UMKM berapa persen besarnya? Yang pertama, Pak Klik sebagai pengusaha dengan omset dalam setahun mencapai 3 miliar 500 juta rupiah dan mendirikan usahanya pada tahun 2018. Artinya, Pak Klik sebagai wajib pajak pribadi yang melakukan usaha dengan skala UMKM dapat memanfaatkan dan menggunakan fasilitas PPh final 0,5% sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 hingga 7 tahun terhitung sejak 2018 dan berakhir di tahun 2024. Yang kelima, penghasilan yang tidak dikenakan PPh final UMKM. Yang pertama yaitu penghasilan yang bukan dari usaha. Yang kedua, penghasilan dari usaha dengan omset di atas 4,8 miliar rupiah per tahun. Yang ketiga yaitu wajib pajak yang tidak memilih skema PPh final. Yang keempat, penghasilan yang telah dikenakan PPh final jenis lain. Yang kelima, penghasilan dari luar negeri. Dan yang keenam, UMKM yang masuk dalam kategori badan usaha tertentu. Yang keenam yaitu wajib pajak yang tidak dapat menggunakan PPh final UMKM. Yang pertama, wajib pajak dengan peredaran bruto di atas 4,8 miliar rupiah per tahun. Yang kedua yaitu wajib pajak badan yang pemiliknya badan usaha. Yang ketiga,
bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keempat yaitu wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang tertentu. Yang kelima, profesi tertentu atau pekerjaan bebas. Yang keenam, wajib pajak yang memilih pembukuan sukarela. Pelunasan PPh final UMKM. Pelunasan ini dapat dibayar melalui e-billing atau secara mandiri. Wajib pajak bisa membuat kode billing melalui situs web DJP online atau aplikasi e-billingnya langsung, dan saluran lainnya yang telah disediakan. Yang kedua, melalui penyotoran oleh pihak lain. Jika bertransaksi dengan pihak lain seperti bendahara pemerintah atau perusahaan, pihak tersebut bisa dipotong atau dipungut PPh final UMKM dari pembayaran yang akan diterima. Selanjutnya ada pemotongan PPh final UMKM oleh pemungut. Pada dasarnya, PPh final UMKM harus dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh wajib pajak. Namun, dalam transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut PPh tersebut bisa dipotong atau dipungut. Ada pengecualian yang membuat PPh final UMKM tidak dipotong atau dipungut oleh pihak lain, yaitu yang pertama, omset pajak orang pribadi belum melebihi 500 juta. Sesuai dengan ketentuan baru, wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya atau omsetnya secara kumulatif dalam 1 tahun pajak belum melebihi 500 juta tidak dikenakan PPh final UMKM. Yang kedua, wajib pajak memilih untuk menggunakan PPh dengan tarif umum. Wajib pajak yang melebihi syarat sebagai UMKM dalam memilih untuk tidak menggunakan tarif PPh final 0,5% dan sebaliknya menggunakan tarif PPh sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh Tarif Umum. Kesimpulannya, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dan memiliki aturan pajak khusus UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 dan diklasifikasikan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan aset dan omsetnya, sistem perpajakan untuk UMKM dirancang untuk memberikan keringanan UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar per tahun. Dapat dimanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang aturan pajak UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.